Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Baim. Kali ini saya akan tutorial terkait dengan software Typora. Apa itu Typora? Typora itu mirip dengan Notepad lah, catatan ya. Dan ini menurut saya sih sangat simpel, layak untuk kita gunakan. Bagaimana Typora? Nah, kita lihat dulu saja nanti. Kalau tertarik, bolehlah diperdalam. Kalau enggak, ya jadi wawasan saja. Nah, ini model Typora itu begini catatannya. Dulu saya bingung ngapain ya catatan cuman begitu. Tapi ternyata ini nyaman. Saya udah 3 bulan pakai. Nah, apa nyamannya di situ? Misalnya kita contoh ya, sini saja. Kita mau bikin header 1, 2, 3. Kita tinggal bikin kalau header 1, press 1, nih header 1. Salah. Ini saya tulis salah ya. Header 1. Nah, itu merek situ ya. Yang header 2-nya kita press 2 ya. Header 2. Yang 3 sama. 3. Header 3 dan seterusnya begitu. Itu ada tipe-tipenya ya. 4. Nah, ini terkait dengan header ya. Kemudian kita mulai dari sini misalnya block quote, terkait dengan block quote. Kalau block quote seperti dengan satu kata saja dimulai dengan tanda panah, itu langsung spasi. Di sini tempat quote. Nah, begitu kira-kira. Setelah selesai enter aja 2 kali, nanti dia akan secara otomatis berubah ke mode normal lagi, bukan di kolom block quote. Kemudian setelah block quote ini ada list. Kita akan membuat list. Bagaimana cara bikin list? Tinggal kasih tanda minus. Nah, list 2, list 3. Ya, bagaimana kalau kita bikin task list, daftar task pekerjaan ataupun hal yang bisa kita centang lah bahasanya. Bikinnya kayak apa? Sama kayak tadi list, cuman ditambahi dengan ini kotak kurung kotak di spasi. Kasih catatan. Task list 1. Loh kan gitu kan? Task list 2. Task list 3. Enter 2 kali, tandanya sudah selesai. Gimana kalau sudah selesai? Nah, tinggal diklik aja pakai kursor. Ya kan? Nah, itu task list. Kemudian kita mau bikin kode. Nah, kalau kita bikin kode di Word itu kan kadang nggak bisa terpisah ya, catatannya biasa. Kalau di sini disediakan untuk membuat kode-kode agar ditampilkan dengan model sintak atau kode itu. Misal kita mau bikin terkait dengan kode itu tandanya gini, yang ini diperhatikan ya, yang sebelah kiri atas tanda ini 3. Nah, tandanya 3. Kalau kita tahu bahasanya tinggal ketik di sini. Misalnya saya pakai bahasa Markdown aja ya. Markdown. Itu akan muncul di situ. Misalnya kita mau Java script, nah yang muncul di situ. Tapi kita pakai Markdown. Markdown. Nah, apa yang mau kita tulis misalnya? Kita mau menulis kode, kalau di Markdown itu kan kodenya
Eh, bintang 2 itu adalah kode huruf tebal, ya kan? Bintang 1 huruf miring. Terus tanda gini coret, kan begitu. Ini kode-kode di Markdown, itu artinya menampilkan kode, kemudian sekaligus di situ ada efek yang timbul. Itu Markdown, kode Markdown. Nah, di kode Vences ini namanya, ini juga bisa digunakan untuk bikin, ini kelebihan yang menurut saya sangat suka dari aplikasi ini adalah membuat flowchart. Nah, di sini kita pakai Mermaid ya. Nah, Mermaid bikin diagram. Diagram apa yang kita bikin? Kita bikin graf LR. LR itu berarti graf LR. Kenapa tidak mau? Graf. Sebentar, kita lihat dulu. Misalnya kita bikin ya, graf, harus dimulai dengan keterangan ini. LR itu berarti left to right ya, ke kanan. Kita akan bikin A ke D, tahu kan gitu. Terus misalnya enter C ke D. Kemudian kita mau bikin juga, taruh di mana aja sama aja. A ke D. Tuh kan gampang sekali nih cara bikinnya. Misalnya kita mau kasih keterangan B itu adalah ini B. Nah, ini B. B-nya hasil misalnya. Nah, ini hasil. Nah, ini dari C ke per D kita kasih misalnya perlu proses atau proses ini, proses aja. Proses. Nah, jadinya begitu. Cakep kan? Nah, ini salah satu yang menurut saya sih ini cakep ya. Untuk catatan-catatan itu cakep. Bergabung yang mungkin kalau dibuat agak ribet. Nah, ini kode Vences. Nah, setelah Vences kita akan melihat tabel, horizontal rows, dan footnote. Kalau horizontal line ini tinggal 3 garis 3 aja, minus 3 ya. Minus 3. Oh, ini masih di sini. Scroll. Nah, ini garis. Kemudian footnote. Bagaimana kita membuat footnote? Taruh footnote-nya di sini. Tanda kotak, pangkat, misalnya kita footnote-nya. Foot, ya boleh ya. Itu udah muncul begitu. Kemudian foot-nya di mana? Sama. Tanda kotak, pangkat, foot. Cuma dikasih titik 2.
Ini footnote-nya. Jadi ini footnote. Jadi itu untuk bagaimana dengan membuat tabel? Membuat tabel sangat gampang. Tabel sangat mudah. Tinggal dipisahkan dengan tanda ini. Nah, misalnya kita bikin judul kolom 1, tutup. Judul kolom 2, tutup. Enter lah. Nah, itu sudah jadi. Isi kolom 1, isi kolom turu. Nah, ini enter. Bagaimana cara kita menambah kolom ke bawah, row ke bawah? Ctrl enter saja. Ctrl enter untuk nambah kolom. Nah, itu cara bikin tabel. Mudah ya. Kemudian kita mau bikin yang biasa kita pakai. Huruf tebal, huruf miring, huruf coret. Oh, kayaknya tadi sudah ya. Tebal, miring, coret, oblong. Ini sudah nih, contoh ya. Kalau diimplementasikan di langsung di lembar kerja ya, titik 2 tebal, titik 1 miring. Nah, ini bisa juga. Kemudian bisa juga dengan apa tadi, coret ya, coret. Nah, itu sudah. Kemudian ada model untuk highlight. Highlight itu dengan cara apa? Nah, ini caranya adalah dengan tanda sama dengan 2. Jadi kita bikin sama dengan tulisan nah, itu langsung tulisannya begitu. Kita pengen membuat highlight model lain, itu bisa warnanya. Nanti diubahnya di temnya. Temnya bisa dirubah-ubah. Nah, ini beberapa saya berikan tutorial. Oh, yang belum ini membuat link. Membuat link. Misal link detik.com. Caranya tulis ya, ini bikin kotak, detik. Kemudian kasih kurung 2. Detik.com. Sangat mudah kan? Enter saja. Nah, itu udah detik. Begitu kita sudah klik langsung ke detik.com-nya ya. Nah, ini cara membuat, cara menulis ya. Menurut saya sih sangat nyaman untuk membuat tulisan karena kita tidak perlu setting-setting atau pakai mouse terlalu banyak. Nah, kalau kita nggak ada seperti tadi, kita bisa pilih di sini tampilannya yang di menu ya, banyak heading 1, 2, 3, 4, tabel dan lain sebagainya. Kemudian formatnya strong, emphasis, underline, kode dan lain sebagainya ada juga di situ. Oh iya, ini yang belum adalah terkait dengan gambar. Bagaimana kalau kita mau menaruh gambar di sini? Naruh gambar itu gampang. Kalau kita ngambil gambar, misalnya di sini kodenya sini nggak ada ya.
Horizontal line of the insert paragraph. Paragraph after, code of answers, tabel. Nah ini kita pakai link. Saya pakai link contoh aja ya. Kita bikin misalnya ngambil gambar dari insert. Nah ini insert image, insert local image. When insert local image, jadi kalau di sini itu Typora itu menggabungkan gambar-gambar yang akan di-insert di sini dalam satu folder. Kita cari saja misalnya gambar dari picture, misalnya gambar narasumber. Nah ini boleh, besar banget ya. Nah besar bangetnya ini ada linknya ke situ ya, ke gambar. Zoomnya ini bisa dibesarin, kecilin. Nah kalau perlu kecil jadi seperti itu. Ini begitu nggak ada, nah itu udah tampilannya cakep. Bisa juga dari print screen langsung ditempel di sini. Nanti otomatis gambarnya juga mirip seperti itu. Nah ini terkait dengan gambar. Ada satu lagi nih yang belum theme. Nah theme ini kita banyak theme yang sudah disediakan. Bagaimana misalnya Night, nah, kemudian GitHub. Saya juga punya bikin 3 theme sendiri, bukan bikin 3 theme sendiri. Tadi dari theme yang ada saya ambil, saya sesuaikan sesuai dengan keinginan yang kira-kira pas menurut saya. Misalnya contoh ini. Nah, kenapa saya ngambil yang pas? Karena ada beberapa yang tidak terpenuhi. Misalnya saya senang bikin tulisan Arab. Ya, tulisan Arab ini di sini nggak terpenuhi, maka kemudian saya otak-atik sendiri. Otak-atiknya di mana? Nah, ini saya contohkan ya. Di preference, kemudian open game folder, misalnya di aku ya, ini punya saya. Bikin oprek sendiri. Nah ini saya khusus misalnya di H5 kodenya fontnya itu adalah font Uthmanic. Saya pengen alignnya itu nulisnya nanti dari kanan ke kiri, right. Nah ini contoh. Nah ini bisa di oprek sendiri karena ini free. Kemudian kasih warna-warna sendiri, kalau miring ke warna apa, highlight saya maunya kuning, mau biru, itu bisa di cek di sini. Terus block quote-nya model kayak apa, itu bisa. Kemudian tabelnya, jaraknya dan lain sebagainya bisa diatur di sini. Kalau yang ngerti sedikit terkait dengan HTML, nyaman untuk kita bikin oprek-oprek sendiri. Ini contoh ya, tadi H5 sudah saya buat, sehingga kemudian H5 untuk kode tulisan Arab. Sehingga ketika saya kemudian mau nulis Arab, jadi saya pakai header 5 misalnya. Saya nulis Arab di sini. Kan enak. Ini sesuai keinginan saya. Kalau kita yang mungkin yang teman-teman yang biasa nulis pakai ayat Al-Quran, di copy, nah tinggal settingannya itu seperti itu. Ini theme, dan ini kita bisa ubah-ubah sendiri. Sepertinya demikian teman-teman sekalian. Kalau mau download, di mana kita akan download? Cari aja Typora. Klik Typora ya, cari Typora, nanti download. Di situ ada bisa untuk Windows, terus dari iOS dan lain sebagainya itu ada. Kalau Android memang belum ada. Saya sedang menunggu versi Android.
Jadi demikian teman-teman sekalian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.